Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Underwater. Pertama kali gue menonton film ini, gue bisa menebak kemana jalan cerita dari film ini, di mana si tokoh utama pasti memilih antara hidup atau mati. Film Underwater merupakan film bergenre horror sci-fi yang memiliki cerita tentang kehidupan di bawah air, di mana si tokoh utama atau orang-orang yang berada di bawah air memiliki visi dan misi untuk menggali ke bawah laut untuk mencari sumber daya baru. Namun semua itu sirna karena gempa besar melanda mereka semua di bawah air sana. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Cerita dibuka diperlihatkan sebuah perusahaan bernama Tian Industri yang melakukan pengeboran di bagian bawah Palung Mariana. Perusahaan itu memang sengaja melakukan pengeboran untuk mendapatkan sumber daya baru di dalam situ. Selain melakukan pengeboran, perusahaan itu juga meneliti berbagai hewan yang tidak pernah ditemukan oleh orang-orang, atau lebih gampangnya hewan langka. Namun, pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan itu mengganggu seluruh penghuni laut. Di dalam perusahaan Tian Industri, ada ratusan orang lebih yang bekerja di sana. Mereka menghabiskan waktu-waktunya berada di bawah air, sampai-sampai mereka tidak tahu hari, tanggal, dan bulan. Bahkan, karena saking gelapnya di bawah situ, mereka tidak mengetahui kapan siang dan kapan malam. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di sana akan menghabiskan waktunya hingga berbulan-bulan lamanya. Di sini, diperlihatkan si tokoh utama bernama Nora Price sedang melakukan gosok gigi sebelum dirinya hendak tidur. Nora ini sudah berbulan-bulan bekerja pada perusahaan itu, dan kebetulan Nora mendapatkan posisi di bagian teknik mesin. Jadi dirinya lebih tahu dan lebih paham mengenai mesin-mesin. Namun di saat bersamaan dirinya merasa ada yang aneh karena sebuah kaca atau sebuah cermin tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lantas dia langsung keluar untuk mencoba melihat-lihat keadaan. Tidak disangka Nora terkejut karena ada tetesan air yang jatuh tepat di hadapannya. Dirinya mulai merasa aneh, padahal pada tempat itu merupakan tempat yang kedap air. Di saat bersamaan, tiba-tiba air laut langsung menghantam seluruh ruangan yang ada di sana. Nora mencoba berlari untuk membangunkan yang lain, namun semuanya sudah pada tidur. Karena tidak ada waktu lagi, membuatnya harus berlari hingga menjumpai salah satu temannya. Akhirnya, mereka sampai di suatu ruangan, dan mereka bergegas untuk menutup pintu tersebut agar air tidak bisa masuk. Namun sebelum pintunya ditutup, ternyata ada dua rekan lainnya yang mencoba berlari untuk sampai ke tempat Nora. Namun mereka gagal karena air lebih cepat dari mereka. Nora terpaksa menutup pintu itu karena memang timingnya tidak tepat. Akhirnya hanya mereka berdua saja yang selamat pada tempat itu. Oh ya, si pria ini bernama Rodrigo. Rodrigo bertanya apakah tadi itu adalah gempa bumi besar. Tapi Nora menjawabnya bahwa dirinya tidak tahu. Lalu Nora mencoba untuk menghubungi stasiun lain yang berdekatan dengan tempatnya, namun sama sekali tidak ada koneksi. Nora juga mencoba untuk menghubungi orang-orang yang ada di permukaan, berharap mereka bisa mendapatkan bantuan. Namun percobaannya sia-sia karena jalur yang menghubungkan koneksi antara daratan dan bawah laut ternyata telah terputus. Akhirnya Nora dan Rodrigo mencoba untuk pergi ke ruang server yang menghubungkan dengan seluruh stasiun yang ada di bawah air. Namun ternyata 70% di tempat itu ternyata benar-benar rusak, sehingga mereka tidak bisa menghubungi stasiun lain. Oleh karena itu, untuk mencoba pergi ke daratan, dirinya mencoba untuk mencari pod atau sebuah kapsul di ruang evakuasi. Bagi yang tidak tahu, pod itu merupakan jenis evakuasi yang berbentuk seperti kapsul yang akan dilontarkan dari bawah air, sehingga pod itu lebih cepat menuju ke permukaan. Biasanya pod atau kapsul itu hanya bisa menampung satu orang saja. Oke, lanjut ya. Setelah itu Nora dan Rodrigo langsung mencoba pergi ke ruang evakuasi CR7. Di tengah perjalanan, dirinya mendengar bahwa ada tanda-tanda orang yang meminta tolong. Mengetahui hal tersebut, Nora langsung bergegas mencari sumber suara tersebut. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang bernama Paul. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun mencoba untuk pergi ke ruang evakuasi. Namun semua kapsul ternyata telah digunakan, hanya menyisakan seseorang yang bernama Kapten Lucien yang satu-satunya berada pada tempat tersebut. Nora kemudian bertanya kepada kaptennya, apakah 70% kerusakan ini disebabkan oleh gempa bumi? Akan tetapi kaptennya juga tidak tahu dan akan segera mencari tahu hal tersebut.
Di sana, Nora bertanya kepada kaptennya, kenapa dirinya masih berada di sini. Padahal dirinya dekat sekali dengan kapsul penyelamat. Namun si kapten membantahnya bahwa inilah tugas dari si kapten. Nah ternyata si kapten ini lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia telah mengirimkan 22 orang untuk sampai ke permukaan. Itulah alasan mengapa dirinya masih berada di sini. Mereka semua akhirnya pergi ke ruang basis kontrol dan menemukan rekan lainnya yang bernama Emily Haversam dan Insinyur Liam Smith. Dari tadi, Emily dan Smith mencoba untuk mengirimkan pesan kepada orang yang ada di daratan untuk segera mengirimkan bantuan. Karena kerusakan yang sangat fatal yang mengakibatkan tempat itu bocor, kaptennya berpikir bahwa tempat ini tidak lagi aman untuk berdiam diri. Kaptennya memiliki sebuah ide yang sangat gila, di mana mereka harus pergi ke stasiun Roebuck dengan cara berjalan menuju ke sana. Semua orang yang ada di sana merasa pasrah ketika kaptennya berbicara seperti itu. Ya mau tidak mau, mereka harus pergi ke sana agar mereka selamat. Akhirnya, mereka semua setuju dan mencoba untuk mencari baju-baju selam yang layak untuk digunakan. Di sini terlihat Rodrigo memberikan satu helm kepada Nora untuk segera digunakan. Akhirnya, setelah mereka siap, mereka pun meluncur ke bawah untuk mulai berpetualang. Namun tekanan tinggi saat mereka ke bawah akhirnya membuat helm milik Rodrigo menjadi pecah. Dan ternyata, sewaktu Rodrigo memberikan satu helm kepada Nora, Rodrigo sudah tahu bahwa helmnya sudah tidak layak untuk digunakan. Jadi dirinya harus memilih apakah helm rusak itu diberikan kepada Nora atau digunakan untuk dirinya sendiri. Dan ternyata, Rodrigo lebih memilih untuk mati demi menyelamatkan Nora. Setelah kematian Rodrigo, Nora menyadari bahwa Rodrigo sudah mengetahui sebelumnya bahwa helmnya memang benar-benar rusak. Di sana Nora merasa sangat bersedih karena Rodrigo rela mengorbankan dirinya untuk Nora. Namun kesedihannya itu tidak akan mengembalikan si Rodrigo. Oleh karena itu, kaptennya menyuruh untuk segera pergi agar tidak banyak membuang-buang waktu. Mereka yang selamat akhirnya berdiam diri di suatu tempat untuk mengisi alat bantu nafas mereka. Kemudian mereka melihat bahwa ada satu kapsul yang macet karena kekurangan daya. Oleh karena itu, si kapten menyuruh Paul dan Smith untuk mengecek pod atau kapsul tersebut, berharap orang tersebut masih bisa selamat. Namun setibanya di sana, mereka sangat terkejut karena melihat makhluk aneh yang telah memakan orang yang menaiki kapsul tersebut. Makhluk aneh itu tiba-tiba langsung menyerang mereka berdua. Tapi untung saja mereka selamat karena berhasil menembakkan sebuah flare yang mengenai makhluk tersebut. Mereka langsung membawa makhluk itu masuk ke dalam stasiunnya. Di sana mereka sangat terkejut karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat spesies makhluk seperti itu. Dan tiba-tiba saja terjadi guncangan keras yang mengakibatkan seluruh daya pada tempat itu menjadi mati total. Akhirnya mereka mendapatkan serangan dahsyat yang memaksa mereka harus pergi dari tempat itu. Di perjalanan menuju Midpoint Station, terjadi hambatan di mana jalan yang akan mereka lalui ternyata terlalu sempit akibat bangunan yang roboh. Akhirnya si kapten menyuruhnya untuk mencari jalan lain. Namun di tempat itu, Nora berkata bahwa dirinya akan mengecek ke dalam karena dirinya paling kecil di antara mereka semua. Ya, Nora paling kecil. Akhirnya, Nora pun masuk ke dalam dan mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilalui oleh rekan-rekannya. Nora menyuruh mereka untuk bergantian masuk satu persatu agar tidak terjadi hambatan. Akhirnya, mereka berhasil masuk melalui jalan sempit, tapi tidak dengan si Paul. Paul ditarik oleh makhluk tersebut dan rekan-rekannya mencoba untuk menariknya kembali. Tapi karena tarikan dari makhluk tersebut sangatlah kuat, mengakibatkan tubuh Paul putus dan akhirnya Paul pun tewas. Setelah kejadian yang menewaskan si Paul, akhirnya mereka tinggal berempat saja. Mereka mulai berpikir dan sadar akan kesalahan mereka, bahwa perbuatan mereka lah yang mengganggu para penghuni laut. Dan akhirnya makhluk tersebut membalasnya. Setelah mereka sadar diri akan kesalahan mereka, akhirnya mereka langsung bergegas menuju ke Roebuck. Tapi sebelum menuju ke Roebuck, si kaptennya mengecek tabung penyaring oksigen milik Smith yang ternyata telah rusak parah dan tidak bisa digunakan kembali. Smith menyuruh mereka pergi tanpanya. Namun karena tekad Nora yang tidak ingin meninggalkan temannya sendirian, akhirnya mereka memutuskan untuk membantunya jika terjadi apa-apa pada dirinya. Mereka berempat akhirnya pergi ke dasar laut untuk pergi ke Roebuck. Namun di tengah perjalanan, makhluk tersebut tiba-tiba menyeret Smith masuk ke dalam gua. Sebelum masuk ke dalam gua, si kapten mengaitkan talinya pada si Nora agar jika terjadi apa-apa, Nora bisa menariknya. Kaptennya lalu mencoba untuk mengeluarkan Smith dari dalam gua, tetapi malah dirinya ditarik oleh makhluk tersebut.
Karena tali masih terhubung satu sama lain antara si kapten dengan si Nora, membuat si Nora juga ikut tertarik bersama dengan kaptennya. Akhirnya, mereka nyangkut di suatu tempat yang sangat tinggi. Nora diserang oleh makhluk tersebut, sedangkan kaptennya tidak tinggal diam melihat Nora diserang. Kaptennya mencoba untuk melawan makhluk itu, tetapi membuat mereka berdua terhempas jatuh ke bawah. Di saat si kapten jatuh ke bawah, Nora berusaha untuk meraihnya. Akan tetapi, mereka semakin ke bawah, yang membuat tekanan juga semakin membesar, yang bisa membuat mereka berdua menjadi hancur. Karena si kaptennya tidak mau Nora juga ikut hancur, akhirnya si kapten menyuruhnya untuk melepaskan tali pengaitnya. Dan pada akhirnya, terpaksa si kaptennya harus tewas seperti itu. Ketika Nora selamat, dirinya langsung pergi ke tempat aman yang bernama Boar Shepherd. Dirinya mencoba untuk mengontak Smith dan juga Emily, namun tidak ada koneksi sama sekali. Karena hal itu, Nora akan turun lagi mencari Smith dan juga Emily. Tapi sebelum itu, Nora mencoba mengganti baju selamnya yang rusak akibat terjatuh bersama kaptennya dengan baju selam bekas. Kebetulan sekali si Nora teknisi mesin, jadi ngertilah tentang baju selam itu dan diperbaiki hingga sedemikian rupa. Berjalan di sepanjang laut, akhirnya Nora berhasil menemukan Smith dan juga Emily. Mereka langsung bergegas menuju ke stasiun Roebuck dan mengontrol Smith yang sekarat karena tabung penyaring oksigennya rusak. Kemudian mereka bergegas ke Roebuck karena di sana terdapat kapsul pelontar yang akan menyelamatkan mereka. Namun sesampai di pintu Roebuck, ternyata tempat itu menjadi sarang dari makhluk-makhluk yang menyerang mereka selama di perjalanan tadi. Mereka dengan perlahan-lahan melewati sarang tersebut, namun ternyata Nora ketahuan oleh makhluk tersebut yang membuatnya tertangkap. Nora menyuruh Emily pergi duluan membawa Smith ke tempat yang lebih aman. Di sana terjadi pertarungan hebat antara makhluk aneh itu dengan si Nora. Si Nora berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dengan menggunakan pistol flare. Namun tidak hanya itu saja, ada banyak sekali makhluk tersebut termasuk rajanya yang paling besar mengejar si Nora. Nora pun dipaksa untuk berlari menuju ke Roebuck. Sementara Emily yang tidak ingin Nora tewas seperti itu, akhirnya Emily memutuskan untuk keluar membantu si Nora. Mereka berjuang untuk sampai ke Roebuck sebelum oksigennya habis. Sesampai di Roebuck, mereka lalu bergegas mencari letak kapsul tersebut. Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan kapsulnya. Akan tetapi masalah tidak sampai situ saja. Masih ada masalah lainnya yang akan menentukan hidup atau mati, di mana kapsul tersebut yang bisa beroperasi hanya 2 biji saja. Akhirnya si Nora lah yang mengalah dan dia berbohong kepada Emily bahwa mereka bertiga akan selamat. Namun Emily yang mengetahui bahwa ada yang janggal pada kapsul milik Nora tidak ingin pergi meninggalkan Nora dan akan membantunya untuk memperbaiki kapsul tersebut. Namun Nora memaksa Emily dengan cara memukulnya agar dia segera masuk ke dalam kapsulnya. Karena hal itu terpaksa deh si Emily meninggalkan Nora sendirian. Setelah si Nora melepaskan teman-temannya menggunakan kapsul itu, makhluk yang tadi mencoba untuk mengejar kapsul yang ditempati oleh Smith dan juga Emily. Tetapi untungnya ada si Nora yang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nora mencoba untuk meledakkan tempat itu agar makhluk tadi yang mengejar Emily dan juga Smith berhenti mengikutinya. Dan pada akhirnya ledakan dahsyat itu membunuh seluruh makhluk yang ada dan juga dirinya sendiri. Pada akhirnya di sini terlihat di koran hanya 2 orang saja yang selamat atas kejadian tersebut. Perusahaan Tian Industri menolak untuk diwawancarai karena memang Tian Industri menutup-nutupi peristiwa tersebut dan cerita pun selesai. Oke, ada banyak sekali hikmah yang bisa dipetik di dalam cerita kali ini. Dan misalkan gua berandai-andai, jika si Nora juga ikut dan kapsul yang lengkap ada 3 yang tersisa, mereka pastinya tidak akan selamat sampai ke permukaan laut karena mereka pasti sudah tewas dengan makhluk-makhluk yang mengejarnya. Dan ya, pemilihan yang tepat jika 2 orang selamat dan mengorbankan satu saja ketimbang ketiga-tiganya mati. Oke, gua sekarang ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kerusakan yang terjadi pada perusahaan Tian Industri disebabkan oleh gempa bumi dahsyat? Tulis komentarnya di bawah guys. Karena tidak adanya bukti bahwa itu benar-benar gempa, di sini gua mencoba untuk berpendapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini tertulis jelas pada sinopsis film ini dikatakan bahwa memang benar perusahaan itu hancur karena gempa bumi. Tapi menurut gua sih itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena perusahaan itu pasti sudah merancang tempat itu sedemikian rupa agar anti terhadap gempa bumi. Kalau menurut gua pribadi, ada 2 kemungkinan besar kenapa tempat itu bisa hancur seperti itu. Teori yang pertama, awalnya gempa dahsyat itu muncul tapi menghancurkan sedikit dari perusahaan itu.
Ya mungkin 1-10% bangunan yang rusak. Lalu setelah gempa, akhirnya membangunkan makhluk besar tadi yang sedang hibernasi. Sehingga makhluk itu bangun dan langsung menghancurkan tempat-tempat sekitar yang dilihatnya. Makanya kerusakan bisa sampai di titik 70%. Teori yang kedua, bisa saja kerusakan ini memang disebabkan oleh makhluk besar tadi. Tapi gua sih lebih prefer ke teori gua yang pertama. Dan satu lagi, masih ada beberapa adegan yang menurut gua janggal dan tidak masuk akal. Yang pertama, scene dimana si kapten berkata bahwa dia berhasil mengirim 22 orang menuju ke permukaan. Namun di scene akhir ini, kita hanya diperlihatkan hanya 2 orang saja yang berhasil selamat. Tapi ya kalau memang benar 22 orang itu mati karena makhluk tadi, ya masih fine-fine aja lah. Terus yang kedua, scene yang paling aneh, dimana si Nora akan masuk ke dalam rongga-rongga sempit, yang dimana si Nora ini ngomong, badan gua paling kecil nih, pasti muat kok masuk ke dalam sana. Padahal mereka semua lagi menggunakan baju selam yang ukurannya pasti sama. Jadi logikanya di mana sih? Coba kalian bayangin aja. Ya film ini overall masih oke-oke saja untuk ditonton. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.